Jika Anda sedang menonton video ini, berarti Anda sudah tidak asing lagi dengan bisnis MLM. Dan mungkin Anda sedang mencari bisnis MLM apa yang menjadi bisnis MLM terbaik dan terpercaya di Indonesia saat ini. Pastikan Anda menonton video ini hingga akhir, karena di video kali ini kami akan membagikan sebuah perusahaan MLM terbaik. Dan mengapa kami menyatakan demikian? Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Darenani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan Gold Lion di Business Science. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Channel kami memiliki begitu banyak manfaat, begitu banyak video untuk membantu Anda memiliki bisnis yang sehat, besar, dan terus berkembang. Jadi pastikan jika Anda tertarik dalam dunia bisnis, klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda terus up to date. Bisnis MLM ini sangat menggiurkan di Indonesia, apalagi dengan kondisi ekonomi kita yang seperti ini ya. Kebanyakan di antara kita sekarang hidupnya kondisinya pas-pasan. Dan bisnis MLM menjadi solusi di mana kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi tunggu dulu, karena bisnis MLM ini sangat menggiurkan dan bisnis MLM menjadi solusi bagi begitu banyak masalah. Bagi Anda yang tidak punya pekerjaan, bagi Anda yang sudah punya pekerjaan dan waktu Anda sangat terbatas, bagi Anda yang tidak memiliki modal untuk memulai usaha, bisnis MLM ini solusi bagi kebanyakan orang di Indonesia. Dan karena bisnis MLM ini menjadi solusi yang sangat tepat sekali, begitu banyak perusahaan yang buka bisnis MLM. Jadi kita perlu menyaring atau kita perlu melakukan pesaringan khusus untuk mencari bisnis MLM mana yang layak untuk kita perjuangkan, bisnis MLM mana yang tepat untuk kita jalankan bisnisnya. Memilih bisnis MLM yang tepat, terpercaya, dan terbaik mungkin menjadi kunci bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis MLM. Saya yakin Anda juga tidak ingin menjalankan bisnisnya selama 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan perusahaannya besok bubar, atau perusahaannya besok tidak kredibel, atau produknya bermasalah, atau macam-macam lah, Anda tidak mendapatkan komisi Anda. Semua harapan, hati, jiwa, dan raga yang Anda telah curahkan, Anda pasti tidak ingin itu menjadi sia-sia. Oleh karena itu, memilih bisnis MLM yang tepat menjadi kunci. Ada beberapa kriteria untuk menjadi acuan atau menjadi patokan untuk memilih bisnis MLM. Anda bisa berikan pendapat Anda di kolom komentar tentang patokan-patokan yang kami buat. Ini adalah patokan dari pribadi kami, dari pengalaman kami berbaca berapa puluh buku, menghadiri ratusan seminar. Jadi ini bukan patokan resmi dan menurut Anda apapun pendapat Anda boleh berikan dalam kolom komentar. Dari pengalaman kami, saringan pertama dan paling penting yang perlu Anda gunakan untuk menyaring atau memilih bisnis MLM adalah legalitas. Di Indonesia sendiri kita memiliki ratusan jika tidak ribuan bisnis MLM. Dan uniknya yang legal itu hanya mungkin puluhan. Mentok-mentok mungkin ratusan perusahaan yang legal. Sisanya gimana? Sisanya abal-abal. Sisanya itu MLM bodong, MLM palsu. MLM yang kalau Anda jalankan pun besok-besok jika tutup Anda tidak bisa lakukan apapun dengan pemerintah, dengan perusahaan MLM tersebut. Orangnya tidak bisa dituntut, perusahaannya tidak bisa dituntut. Anda hanya bisa menangis dan belajar dari pengalaman tersebut. Tidak ada hal yang Anda bisa lakukan jika Anda bergabung ke bisnis MLM yang tidak legal. Bagaimana caranya kita mengetahui apakah bisnis MLM atau perusahaan MLM tersebut sudah legal atau tidak? Saringan pertama adalah menggunakan tes dari APLI. APLI adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia dan mereka sudah menyaring. Mereka sudah langsung sortir. Perusahaan yang legal sesuai ketentuan pemerintah Indonesia itu harusnya sudah terdaftar di APLI. Jika perusahaan Anda yang ditawarkan kepada Anda hari ini oleh teman Anda, rekan Anda, itu tidak terdaftar di APLI, menurut kami itu adalah risiko yang besar. APLI sendiri hanya memiliki puluhan, kalau mentok-mentok mungkin ratusan, 100 lebih sedikit mungkin. Saya juga nggak tahu list APLI terakhir. Tes selanjutnya setelah perusahaan tersebut jika sudah terdaftar di APLI, langkah selanjutnya Anda perlu cek adalah apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar di WFDSA. WFDSA ini adalah singkatan dari World Federation of Direct Selling Association. Ini tingkatan yang di atas APLI, ini tingkatan level dunianya, level internasionalnya. Jika perusahaan yang ditawarkan kepada Anda itu terdaftar di APLI, berarti dia legal untuk beroperasi di Indonesia. Jika perusahaan tersebut terdaftar di dunia atau memiliki potensi bisnis secara global, itu perlu terdaftar di WFDSA. Kalau Anda ingin bergabung
di perusahaan MLM yang besar, perusahaan tersebut perlu terdaftar di internasional, WFDSA. Perlu ada izin dari sana juga. Dan dari sekian puluh MLM yang terdaftar di Apply, mungkin hanya belasan yang terdaftar di WFDSA. Jadi, saringan Anda sudah lebih mengerucut lagi, lebih gampang Anda untuk menyaring. Saringan ketiga untuk legalitas adalah dari sekian belas perusahaan yang terdaftar di WFDSA, berapa banyak diantaranya yang sudah syariah. Perlu Anda sadari bahwa jika Anda ingin menjalankan bisnis ini di Indonesia, di mana mayoritas penduduk kita beragama Islam, dan ketentuan syariah itu sangat penting sekali. Sehingga Anda perlu cari MLM yang sudah syariah juga. Dewan Syariah Nasional di bawah naungan MUI sudah mengeluarkan fatwa beberapa tahun yang lalu untuk menyatakan mana MLM yang syariah, mana MLM yang tidak syariah. Jadi jika perusahaan yang ditawarkan kepada Anda belum syariah, itu menurut saya kurang safe, kurang aman, kurang adil, kurang transparan. Saya sarankan kepada Anda, bergabunglah ke bisnis MLM yang sudah syariah, sudah terdaftar di WFDSA, dan sudah terdaftar di Apply. Itu tingkatannya. Apply dulu paling bawah, setelah itu ada WFDSA, dan ketiga ada syariah. Itu adalah saringan pertama. Itu adalah tips pertama untuk memilih bisnis MLM yang besar, terbaik, dan terpercaya. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, sementara Anda bisa klik like dulu, berikan jempolnya untuk memberikan dukungan kepada kami. Kriteria kedua adalah Anda perlu cek perusahaannya. Saringan kedua ini cukup mudah karena biasanya pada saat Anda ditawarkan perusahaan MLM atau bisnis MLM, perusahaan menjadi salah satu kunci yang ditawarkan kepada Anda. Anda bekerja sama dengan siapa? Nah, Anda perlu tahu tentang hal itu. Anda perlu tahu perusahaannya berdiri di mana, perusahaannya berada di mana saja. Kantor cabangnya ada cuma di Indonesia atau kantor cabangnya tersebar di berapa negara. Dan perusahaannya jika ada di 10 negara, itu kapasitasnya berbeda dengan perusahaan yang ada di 100 negara. Masuk akal ya? Perusahaannya cabangnya di Indonesia ada di mana saja. Siapa pendirinya? Kredibilitas pendirinya seperti apa? Apakah pendirinya terkenal di satu kota, satu kabupaten, atau memiliki jabatan tertentu di kursi apapun, atau pendirinya adalah seorang yang sudah sangat terkenal dan dipercaya oleh dunia. Nah, itu berbeda lagi. Kapasitas perusahaannya juga akan sangat berbeda. Jika Anda ingin memilih bisnis MLM yang terbaik, Anda perlu melakukan saringan kedua juga. Anda perlu cek siapa perusahaannya, siapa pendirinya. Jika Anda sedang mencari perusahaan MLM yang baru, Pak, kan kalau baru itu booming, nggak ada yang tahu. Jadi memang perusahaannya masih kecil, perusahaannya masih baru. Nah, itu menurut kami tidak safe, tidak aman. Anda cari bisnis yang baru atau Anda cari bisnis yang terbaik. Kalau Anda cari bisnis yang baru, tidak ada garansi perusahaannya akan tetap survive tahun depan. Tidak ada garansi perusahaannya akan survive 10 tahun ke depan. Jika Anda ingin cari bisnis yang terbaik, Anda perlu cari kredibilitas dari perusahaan tersebut. Dan itu sangat penting sekali. Cari perusahaan yang lama, karena perusahaan yang lama sudah terbukti bisa melewati masalah-masalah, bisa melewati krisis, dan usianya juga sudah matang. Dan pastikan juga dari sisi perusahaan, carilah perusahaan yang memproduksi barangnya sendiri. Jadi bukan maklun. Perusahaan yang besar atau MLM yang bagus itu tidak menggunakan produk dari pabrik lain. Mereka memproduksi barang-barangnya sendiri. Dan itu juga sangat penting bagi Anda yang mencari bisnis MLM terbaik. Dan poin ketiga itu nyambung sekali dengan poin sebelumnya adalah produk dari perusahaan tersebut. Bagaimana dengan produknya? Di bisnis apapun, produk adalah ujung tombak dari pemasaran. Produk adalah ujung tombak di mana kita bisa mendapatkan sales, di mana kita bisa mendapatkan omset. Kan barang yang kita jual itu perlu laku, perlu ada repeat order, perlu diminati pasar. Dan itu penting sekali di produk. Kualitas produknya seperti apa? Apakah produknya aman untuk digunakan? Pangsa pasar produknya siapa saja? Apakah hanya ke kategori tertentu? Contoh, kita misalnya ngambil produk pembalut. Kalau kita bicara MLM pembalut, pangsa pasarnya kan hanya, kalau kita anggap 100%, dari 100% itu hanya ke 50%. Karena cuma wanita yang akan bisa menggunakan pembalut. Dari wanita juga itu balik lagi ke saring lagi. Hanya umur sekian sampai umur sekian yang bisa menggunakan pembalut. Sehingga market share Anda, potensi pasar Anda, itu dari 100% sudah mengerucut ke sekian puluh persen saja. Jadi Anda perlu cari produk di bisnis MLM yang bisa digunakan oleh pangsa pasar lebih luas. Itu salah satu, menurut saya, adalah salah satu persyaratan untuk kita mencari bisnis MLM terbaik.
Dan salah satu hal tentang produk ini perlu repeat order. Kalau produknya tidak ada repeat order, satu waktu bisnis Anda akan stuck. Contoh, Anda, ini nggak tahu ya, saya belum pernah melihat ada MLM yang bergerak di bidang furniture. Misalnya di bidang furniture. Misalnya meja ini, kursi, dan lain-lain. Nggak tahu apakah ada MLM yang seperti itu atau enggak. Tapi jika Anda bayangkan, jika ada sebuah MLM yang bergerak di bidang furniture, repeat order dari satu customer, satu downline Anda sudah bergabung, dia kapan lagi akan beli furniture-nya? Kan bakal lama sekali kalau furniture-nya nggak rusak, kena banjir, kena apa, dia nggak bakal beli furniture lagi. Jadi Anda perlu cari sebuah produk yang memang bisa ada repeat order, orangnya perlu digunakan terus sehari-hari. Jadi itu penting juga. Contoh misalnya kita bicara fashion, MLM fashion. Bisa profit nggak? Bisa profit, tapi kondisinya apakah fashion menjadi kebutuhan setiap orang setiap hari? Menurut saya nggak juga, karena gini, kondisi sekarang kita sedang bicara di mana seluruh dunia sedang kena wabah COVID-19, di mana kita semua perlu stay di rumah. Kalau kita stay di rumah, apakah kita akan mikirkan tentang penampilan kita pada saat keluar? No, kita keluar juga kagak. Gimana kita mikirin tentang dandan, kosmetik, fashion? Di kondisi-kondisi tertentu ada produk-produk yang tidak bakal digunakan, tidak bakal dibutuhkan. Jika Anda bergerak di bidang atau memilih bidang MLM, fashion, kosmetik, furniture, atau barang-barang yang tidak menjadi kebutuhan primer, akan ada kondisi-kondisi pada saat kondisi krisis, pada saat kondisi ekonomi lagi sesat, itu tidak akan laku barangnya. Jadi Anda perlu cari barang yang memang dibutuhkan oleh semua orang dan di kondisi apapun. Itu adalah kunci atau menurut saya saringan ketiga. Dan saringan keempat, dan ini mungkin menjadi saringan terakhir, adalah marketing plan. Untuk bergabung ke bisnis, sebuah bisnis MLM itu semua memiliki pola dan cara kerja yang berbeda. Dan ini sangat sulit untuk kami jelaskan di video karena caranya beda-beda, keuntungannya beda-beda, dan ini perlu kita pelajari sedikit lebih detail. Tapi simpelnya adalah Anda perlu bisa mengerti tentang penjelasan marketing plan-nya dalam tempo hitungan 1-2 menit. Jika Anda seorang member baru, Anda ditawarkan sebuah peluang bisnis dan marketing plan-nya rumit. Dan Anda nggak ngerti, wah bonusnya harus begini, begitu. Jika begini, Anda dapat bonus begini. Jika begitu, Anda dapat bonus begitu. Nah, itu complicated, itu rumit. Anda bayangkan jika Anda saja yang sudah tertarik dalam bisnis MLM dan tidak dapat mengerti tentang hal tersebut, bagaimana Anda mau menawarkan ke orang lain? Ingat, kondisinya bisnis MLM adalah bisnis yang sederhana. Jangan dibikin rumit lagi. Jika marketing plan-nya juga memberikan angka atau komisi yang terlalu besar atau fantastis, Anda bisa mendapatkan penghasilan harian sekian ratus juta. Angkanya sangat menarik sekali. Lakukan tes 1, tes 2, tes 3 yang seperti tadi kami bagikan. Dan setelah itu, Anda pada saat dijelaskan tentang marketing plan-nya, apa yang perlu Anda lakukan untuk dapatkan sekian ratus juta dalam satu hari, Anda cek ada nggak orang yang sudah mendapatkan penghasilan tersebut. Menurut saya sangat masuk akal, sangat rasional sekali. Anda bisa tanya ke pengundang Anda bisa tanya ke orang yang mengajak Anda untuk bergabung ke bisnis MLM. Anda tanya, ada nggak orang atau bukti bahwa bisnis MLM yang Anda tawarkan itu berjalan? Ada nggak orang yang sudah mendapatkan penghasilan yang Anda janjikan di bisnis MLM? Mungkin teman Anda belum mendapatkan penghasilan tersebut, tapi pastinya ada orang-orang yang sudah bisa mendapatkan penghasilan tersebut. Jika ada, minta buktinya, tolong ditunjukkan. Jika ada, mungkin marketing plan-nya oke. Tapi jika tidak ada, ya bisa jadi itu hanya omong kosong. Jadi Anda perlu perhatikan juga, jangan tergiur dengan angka yang terlalu besar, terlalu fantastis, tapi nggak masuk dalam logika Anda, ataupun angkanya fantastis, belum ada orang yang mencapai tersebut, itu juga nggak masuk akal. Angkanya sangat fantastis, semangat, Anda pengen jalanin, tapi terlalu rumit untuk dijelaskan kepada Anda, dan Anda saja yang sudah sangat pintar sekali tidak dapat memahaminya. Sebetulnya ada beberapa poin lain ya untuk memilih MLM yang bagus dan terbaik. Tapi jika Anda menggunakan 4 tes tadi saja, legalitas, perusahaan, produk, dan marketing plan, Anda seharusnya sudah akan mendapat hanya segelintir. Kayaknya kurang dari 5 perusahaan yang ada di Indonesia yang bisa lolos dari 4 pertanyaan tersebut. Ada pertanyaan ke-5, pertanyaan ke-6, dan jika Anda lakukan tes-tes tersebut, jika Anda melakukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, Anda akan menemukan hanya 1 perusahaan yang lolos dari semua pertanyaan-pertanyaan dan semua kriteria-kriteria tersebut untuk menjadi MLM terbaik dan terpercaya di Indonesia. Dari pengalaman kami,
dan menggunakan berbagai tes, berbagai penelitian. Anda juga boleh lakukan sendiri dan pasti Anda ketemu dengan satu perusahaan ini, namanya Tians International. Mungkin Anda bilang, wah Pak, kalau Tiansi mah saya udah tahu dari dulu. Yes, itulah indahnya bisnis Tians. Tians survive, Tians telah bertahan dan bertumbuh dari zaman ke zaman. Tians masuk Indonesia tahun 2000, pada saat itu kita sedang kondisi krisis ekonomi. Tahun 2008 kita kena krisis ekonomi lagi. Tians survive, Tians bertahan, Tians bertumbuh. Sekarang di tahun 2020 kita kena krisis ekonomi lagi. Tians bertahan, Tians survive, dan Tians bertumbuh. Jadi Anda pengen cari perusahaan yang kategori apa? Tians telah survive dan Tians bertumbuh dari berbagai sudut. Anda boleh cek sendiri. Tians telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut dan Tians memberikan jawabannya dalam bentuk bukti. Anda boleh cek. Jika Anda tidak percaya, di akhir video ini akan kami bagikan link untuk penjelasan tentang bisnis Tians dan bagaimana Tians bertumbuh dari tahun ke tahun. Di channel kami juga, kami telah membagikan begitu banyak materi tentang bagaimana Anda bisa mengembangkan bisnis jaringan Anda. Jadi seberes nonton video ini, Anda bisa menghubungi orang yang telah mengirim link video ini kepada Anda, atau jika Anda menemukan video ini secara online dan tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bisnis Tians, atau tertarik untuk berjalankan bisnis Tians, atau bisnis MLM yang puguh, yang benar, yang bisa bikin Anda sugih, yang bisa bikin Anda kaya, Anda bisa menghubungi orang yang mengirim link video ini kepada Anda, atau Anda bisa menghubungi kami di link di nomor yang kami berikan dalam deskripsi. Semoga materi video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, kami minta dukungannya. Anda bisa berikan like, Anda bisa subscribe juga untuk mendapatkan update-update tips-tips cara membangun bisnis MLM Anda. Saya Raja Daryanani dan saya sangat tertarik untuk bertemu dengan Anda di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Anda bisa klik di sebelah sini untuk mendapatkan penjelasan tentang bisnis MLM. Atau Anda bisa klik di sebelah sini untuk mendapatkan penjelasan tentang bisnis Tians.